Pagi Manja Mesin dengan mata kuliah pemrograman berbasis objek 1 dengan dosen pengampu Pak Edya Rosyadi. Nah, kali ini saya ingin membuat video program tentang berisi materi dengan ketentuannya ada 3, yaitu enkapsulasi, yang kedua inheritance, dan yang terakhir polimorfisme. Langsung saja kita memasuki APK-nya. Pertama-tama kita akan membuat project terlebih dahulu. Kita pilih Java application, lalu kita next. Di sini saya akan ganti namanya di sini menjadi rental 2. Oke, kita hapus dulu bagian ininya. Buka. Kalau ini dan ini. Oke, langsung saja kita di bagian bagian package. Di sini package berfungsi untuk mengelompokkan kelas-kelas yang berkaitan. Di sini yang dikaitkan dengan rental 2. Lalu kita tambahkan di sini. Di sini kita tambahkan privatnya di website, lalu string nomor PS diganti, lalu kita privat lagi. Di sini kita namakan jumlah PS. Lupa nama tipe datanya. Di sini kita pakai integer. Lalu kita pilih koma. Oh ya, untuk public class di sini mendefinisikan kelas publiknya, yaitu di sini namanya rental 2. Lalu di bagian private di sini untuk maksudnya hanya bisa diakses langsung dari dalam kelas ini, jadi tidak bisa ditampilkan dalam program tadi. Lalu untuk nama atributnya di sini nomor PS dengan tipe data string, lalu jumlah PS dengan tipe data integer. Selanjutnya kita enter.
mengambil dua parameter, yaitu nomor PS dan jumlah PS yang ada di konstruktor ini. Menginisialisasi variabel intent dengan nilai yang diberikan melalui parameternya. Ya sudah konstruktornya ini, lalu kita akan membuat getternya. Untuk getter di sini kita akan membuat getter yang pertama nomor PS-nya dulu. Bagian getter ini mendefinisikan metode getter public, yaitu get nomor PS yang menggambarkan nilai dari atribut nomor PS di sini. Lalu kita enter lagi. Selanjutnya kita akan membuat setternya di sini. Setternya kita bikin yang nomor PS dulu. Setter bagian ini mendefinisikan metode setter publiknya set nomor PS yang mengatur nilai atribut nomor PS berdasarkan parameter yang diberikan. Selanjutnya kita akan buat getternya. Kita akan buat getter lagi, tapi di sini getternya menggunakan atribut jumlah PS. PS menggunakan tipe data integral, jadi kita tambahkan di sini integral get jumlah PS. Kita tambahkan kurung, lalu kurung awal, lalu kita enter. Kita tambahkan return, lalu jumlah PS nya. Kita titik koma. Setter lagi kita buat setternya, tapi tipe datanya yang jumlah PS. Di bagian getter di sini menggunakan getter publiknya jumlah PS atributnya. Lalu yang untuk setternya di sini kita tambahkan jumlah PS. Enter. Public void lalu set jumlah
berdasarkan parameter yang diberikannya. Selanjutnya kita akan membuat metodenya untuk menampilkan informasi dari rental PS nya. Kita ketikkan metode, lalu metode untuk menampilkan informasi. Lalu di bagian metode di sini kita tambahkan public void, lalu kita tambahkan di sini display info. Kita buka kurung, tambahkan kurung awal, kita enter. Lalu kita tambahkan di sini system code, lalu kita tambahkan ln, buka kurung, kita tambahkan di sini informasi rental. Oke, setelah itu kita lagi, ini bisa saja kita salin jika cepat. Kita salin untuk bagian ini, lalu kita ganti bagian sininya. Tadi di pause karena ada ajan, jadi kita lanjut aja. Tadi sampai di bagian nomor PS, lalu di sini kita tambahkan tambah, lalu nomor PS. Di sini akan muncul atribut, kita enter lagi. Di sini kita copy saja biar lebih cepat. Kita ganti jumlah PS, lalu di sini kita ketikkan atributnya jumlah PS. Oke, di bagian ini mendefinisikan metode publik, yaitu display info. Display info di sini untuk menampilkan informasi mengenai objek dari rental pertama, rental 1. Mengenai itu, jadi dikarenakan di bagian public class ini kita menggunakan private, jadi di bagian si metodenya kita tambahkan display infonya untuk menampilkan informasinya. Lalu selanjutnya kita akan membuat objek. Pertama kita ketikkan public static, lalu void main. Di bagian public di sini, public static void ini mendefinisikan metode mainnya yang merupakan titik masuk dari program Java-nya. Metode ini dijalankan saat program ini di-run. Lalu di sini kita akan membuat objek PS. Kita enter. Sini kita ketikkan rental 2, lalu rental sama dengan new, ditambahkan lagi rental 2.
saja, kita titik koma. Selanjutnya kita akan menampilkan informasi dental. Kita enter. Sini kita akan ketik dental titik display info. Kita tambahkan kurung lalu titik koma. Oh ya, untuk di bagian membuat objek PS ini, membuat objek baru dari kelas dental 2 nya dengan nilai nomor PS sebagai 12A nya. Di sini stringnya 15. Untuk bagian sorry komat tunggu sebentar. Lanjut saja. Di sini tadi di bagian sini untuk atribut jumlah PS di sini 15. Langsung saja kita akan sini. Selanjutnya kita akan mengubah jumlah PS nya. Untuk bagian informasi rental di sini saya itu untuk fungsinya untuk memanggil display infonya untuk objek rentalnya. Jadi akan tertampil di dalam pada saat megan dental 2 nya ini. Lalu kita enter di sini. Lalu kita tambahkan dental, lalu set jumlah PS. Di sini kita ganti menjadi awalnya 15, kita ubah jadi 20. Kita tambahkan titik koma. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan informasi, menampilkan informasi dental setelah diubah. Setelah dental diubah. Lalu kita enter. Di sini kita tambahkan lagi dental sini display info. Kita tambahkan kurung lalu titik koma. Di bagian informasi rental yang diubah di sini untuk memanggil metode display info yang mengubahkan jumlah PS-nya di sini akan berubah menjadi 20. Pada awalnya 15 akan menjadi 20 di dalam pada saat memegang sistemnya ini. Lalu bila sudah kita cobakan.
Oke, di sini sudah muncul informasi rentalnya, nomornya, jumlah, informasi, dan pada saat ini jumlah PS-nya 20. Oke, untuk materi enkapsulasinya sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya akan memasuki materi inheritance. Oke, materi selanjutnya kita akan membuat inheritance. Langsung saja kita ke Apache-nya, kita tambahkan project-nya, lalu kita tambahkan Java application. Sini saya akan beri nama inheritance 2. Bagian sini kita hapus, bagian sini juga, sini, dan di sini. Oke, untuk di sini kita tambahkan dulu, kita tambahkan kelas. Di sini kelasnya bagian package ini tadi di materi sebelumnya sudah ada, yaitu menyatakan bahwa kelas ini yaitu inheritance 2. Di sini digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas yang berkaitan. Kalau di bagian kelas ini kita ganti di sininya rental. Lalu kita enter. Kita tambahkan string, lalu nama, titik koma. Di bagian string ini, di bagian kelas ini mendefinisikan kelas rentalnya dengan satu atribut, yaitu nama yang memiliki tipe data string. Lalu kita enter lagi, kita tambahkan di sini kelas rental PS. Tambahkan di sini extends, lalu rental. Kita buka buku awal, kita enter. Kita langsung aja kita enter lagi, lalu kita tambahkan kelas, lalu penjaga. Di sini karena di rental itu perlu penjaga, lalu kita tambahkan di sini penjaga, extend, lalu kita tambahkan di sini tambah ini rental. Tambahkan ke bawah, enter,
udah, kita tambahkan di sini public classnya, public class inheritance 2, lalu buka kurung bawah, lalu di bagian public di bagian di kelas ini mendefinisikan kelas rental PS yang merupakan subkelasnya dari kelas rental. Itu berarti rental PS mengisi semua atribut dalam metode dari rental. Kalau penjaganya ini mendefinisikan kelas penjaga yang merupakan subkelasnya dari kelas rental. Penjaga juga mengisi atribut dan metode dari rentalnya. Jadi kita lanjut ke public classnya. Public class inheritance ini mendefinisikan kelas publik inheritance-nya 2. Nama kelasnya sebaiknya mengikuti itunya. Jadi kita akan membuat public static void tambahkan main, lalu dalam kurung kita tambahkan string, kita buka kurung, lalu AEGS kita tambahkan di bagian public static void ini mendefinisikan metode mainnya yang merupakan titik masuk dari program Java-nya. Metode ini akan dijalankan saat program itu dimulai. Lalu kita tambahkan di sini rental, lalu rental lagi. Habis itu new rental, buka kurung, lalu titik koma, kita enter lagi rental nama, rental namanya kita akan buat rental Jaya namanya, rental Jaya. Lalu kita tambahkan titik koma, kita enter lagi, kita tambahkan system out, lalu kita tambahkan GNLN, buka kurung, kita ketik lagi nama rental
bagian rental ini membuat objek baru dari kelas rental, mengatur nilai atribut nama menjadi rental jaya. Di sini kan atributnya nama, kita akan membuat isi dari atribut nama itu rental jaya dan cetak nilainya dengan nama ke konsolnya. Selanjutnya kita untuk kompas tadi di sini kita ganti menjadi rental PS, di sini PS juga, lalu di sini rental PS. Untuk namanya di sini kita akan mengganti nama rental jaya ini, mungkin kita akan mengubah menjadi rental abadi. Lalu sistem outnya di sini kita namakan sama saja. Di bagian ini mungkin sama seperti yang di atas, tapi di bagian sini untuk mengubah atribut nama yang awalnya rental jaya menjadi rental abadi. Itu saja sih. Lalu kita enter. Sini kita masukkan lagi penjaganya, penjaga, lalu new, kita tambahkan penjaga, titik koma, penjaga nama, sini kita akan buat nama penjaganya Ella, lalu titik koma, lalu kita tambahkan sistem out, bikin buka kurung, lalu nama penjaga, titik 2, lalu kita tambah penjaga titik nama. Bila sudah kita enter, bila sudah sini sepertinya sudah, kita coba kan. Oke, jadi di sini akan muncul nama rentalnya PS Rental Jaya, lalu diganti menjadi rental abadi, dan nama penjaganya Ella. Untuk materi inheritance sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk materi polimorfisme. Sekian, terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke materi polimorfisme. Langsung saja kita ke Apache-nya. Pertama kita akan membuat project-nya dulu. Web application, lalu kita next. Sini saya akan beri nama rental PS2, lalu titik rental PS2. Finish. Kita hapus bagian atasnya, sini juga, dan di sini. Oke, yang pertama kita akan melakukan menambahkan kelasnya. Yang pertama kita tulis kelas, lalu rental PS2, kita enter. Oh iya, untuk package di sini untuk
sama-sama seperti sebelumnya menyatakan bahwa kelasnya yaitu rental PS2. Sini rental PS2-nya dikelompokkan berdasarkan yang berkaitan. Lalu kita tambahkan di sini private, lalu string, kita tambahkan tipe PS. Oke. Di bagian sini, di bagian private ini mendeklarasikan variabel intensnya yaitu tipe PS dengan akses private-nya. Data tipe datanya yaitu string. Variabel ini hanya dapat diakses atau langsung dari dalam kelasnya, yaitu kelas rental PS2 di sini. Lalu kita enter, kita memasuki public. Ini kelasnya kita hapus. Rental PS2. Ini kita akan pakai tipe datanya, stringnya di sini atributnya tipe PS. Tambahkan penghulu awal, kita enter. Lalu di sini kita tambahkan this titik tipe PS. Lalu sama dengan tipe PS lagi, kita titik koma. Di bagian ini mendefinisikan konstruktor untuk kelas rental PS2 yang menerima parameter tipe PS bertipe string. Konstruktor ini menginisialisasi variabel instance bertipe tipe S dengan nilai yang diberikan melalui parameter menggunakan kata-kata kunci list yang ini. Lalu untuk merujuk kepada variabel instance kelasnya. Selanjutnya kita akan tambahkan public lagi. Public di sini kita tambahkan string, lalu get tipe PS. Tambahkan kurung, lalu kurung awal, kita enter. Lalu tambahkan di sini return tipe PS. Di bagian ini mendefinisikan metode getternya public. Di sini getternya get tipe PS-nya yang mengambil nilai dari tipe PS. Lalu kita enter lagi, kita tambahkan public void set tipe PS. Lalu kita tambahkan string tipe PS. Lalu kita tambahkan kurung awal.
publik yaitu stat tipe PS yang mengatur nilai tipe PS berdasarkan parameter yang diberikan. Ini memungkinkan untuk mengubah nilai tipe PS setelah objek dibuat. Selanjutnya kita enter lagi, kita tambahkan public void display, buka kurung, enter. Kita tambahkan di sini system out, lalu print pln, buka kurung, kita tambahkan tipe PS titik 2, lalu kita tambahnya di sini menggunakan atribut tipe PS. Oke, kita sudah. Akan kita coba hapus. Oke, bila sudah di sini langsung saja kita buat lagi di bagian ininya. Kita buat Java kelasnya lagi. Di sini nama kelasnya mungkin penjaga 1. Oke, kita hapus bagian sini juga. Oke, di bagian package sini kita tambahkan kelasnya. Di sini kita enter. Untuk bagian package sini seperti sama, menyatakan bahwa kelas ini berada di dalam paketnya, dalam paket rental PS2 yang digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas yang berkaitan. Kita tambahkan di sini kelas. Setelah itu kelas penjaga 1 kita kurung ke awal. Kita hapus dulu. Bagian kelas ini kita tambahkan private-nya, private string, lalu nama penjaga, di koma, kita enter lagi, kita buka lagi rental PS2 rental. Oke, di bagian sini, di bagian kelas penjaga satunya ini mendefinisikan kelas yang yaitu penjaga 1. Di bagian private-nya mendeklarasikan 2 variabel. Yang pertama ada nama penjaga yang bertipe data string, dan rental yang bertipe data bertipe data. Oh, ternyata hanya menggunakan tipe data string saja. Selanjutnya kita akan buat publiknya. Ini public penjaga 1. Ini bukan kurung, kita tambahkan di dalam kurung
buka kuntu awal. Di sini kita tambahkan disk nama penjaga sama dengan nama penjaga, titik koma, lalu enter lagi, tambahkan disk, enter, lalu kita sama dengan kita tambahkan rental. Di bagian ini mendefinisikan konstruktornya untuk kelas penjaga 1 yang menerima 2 parameter, yaitu nama penjaga yang bertipe string dan rental yang bertipe rental PS2. Konstruktor ini menginisialisasi variabel index dengan nilai yang diberikan melalui parameternya. Lalu kita enter saja, tambahkan lagi public string, kita tambahkan sini get nama penjaga, kita buka kurung, tambahkan kurung bawah, enter, lalu kita tambahkan return nama penjaga. Oke, di bagian ini bagian ini mendefinisikan getternya. Getter di sini bernama get nama penjaga yang mengembalikan nilai dari yang nama penjaganya ini. Kita enter lagi, lalu kita buat lagi public void lalu set nama penjaga, lalu kita buka kurung, kita tambahkan string, lalu nama penjaga, kita buka kurung awal, kita enter, lalu kita tambahkan disk nama penjaga, kita sama dengan lalu nama penjaga lagi. Di bagian ini mendefinisikan metode setternya, yaitu set nama penjaga yang mengatur nilai dari nama penjaga berdasarkan parameter yang diberikan, memungkinkan untuk mengubah nilai nama penjaganya setelah objek dibuat. Selanjutnya kita akan tambahkan public rental PS2, lalu kita tambahkan getternya get rental. Buka kurung, lalu kita tambahkan kurung bawah. Kita tambahkan return enter.
memberikan setternya, yaitu set rental yang mengatur nilai rental berdasarkan parameter yang diberikan. Di sini menggunakan setternya, di sini menggunakan atributnya rental. Kita enter lagi, kita tambahkan public void public void yaitu set public void display, buka kurung, lalu kita tambahkan kurung awal enter system of ln, lalu kita buka kurung lagi, kita tambahkan di sini nama penjaganya, kita titik 2, lalu tambah. Di sini kita buat atributnya nama penjaga, kita titik koma, setelah itu kita enter, kita tambahkan rental titik display, buka kurung dan titik koma. Oke, kita tinggal di sini katanya sistem. Kita akan membuat Java kelasnya lagi dengan nama PS3. Kita finish. Di bagian sini kita hapus. Bagian ini kita akan tambahkan di bagian package-nya. Di sini untuk menyatakan bahwa kelas ini adalah dari rental 2. Untuk selanjutnya kita akan tambahkan kelasnya. Di sini publiknya hapus saja. Kelasnya hapus. Hapus, lalu kita tambahkan di sini extend rental PS2, lalu kita buka ke awal, kita enter, kita tambahkan public PS3, buka kurung, kita tambahkan string, lalu tipe PS, itu kurung bawah lagi, tambahkan sini super, lalu kurung tipe PS. Oke, ini sudah selesai. Kita tambahkan aja di sini Java kelasnya.
merupakan subclass dari kelas rentalnya rental PS2. Itu berarti PS4 ini mengisi semua atribut dan metode dari rental PS2 yang ini. Oke, bila sudah ini kita ganti dulu PS4. Bila sudah kita tambah lagi terakhir kelasnya. Di sini saya akan buat namanya PlayStation. Kita finish. Di bagian sini kita hapus. Sini juga hapus. Oke, di sini kita akan tambahkan di bagian sini public static lalu main kita tambahkan di sini string penjaga satu menjadi penjaga satu yang menjaga PS2. Penjaga satu yang menjaga PS3. PS3 lagi sama dengan new PS3 dalam kurung PlayStation 3. Lalu di sini titik koma, kita enter. Lalu di sini penjaga satu, lalu penjaga satu lagi sama dengan new penjaga satu. Ini kita akan nama Abigail. Di sini untuk nampilkan namanya. Lalu kita sini dia akan menjaga PS3. Bila sudah di bagian penjaga satu ini membuat objek PS2 dan PS3 dari kelas PS3 dengan tipe PS sebagai PlayStation 3, kemudian membuat objek penjaga satu dari kelas penjaga satu dengan nama Gabriela Abigail yang menjaga PS3. Ini menginisialisasi atribut nama penjaga dan rental
dari objek penjaga 1. Nah, selanjutnya kita enter di sini. Selanjutnya kita akan nambahkan penjaga yang menjaga PS4. Ini kita tambahkan lagi PS4, lalu PS4 tambah dengan new PS4 dalam kurung PlayStation 4 titik koma lagi di bagian sini. Sini penjaga 1, penjaga 2, lalu kita new penjaga 1. Sini kita namakan lagi Aurelia. Lalu dia akan menjaga PS4. Selanjutnya di bagian ini objek dari PS4 dari kelas PS4 dengan tipe PS sebagai PlayStation 4, kemudian membuat objek penjaga 2 dari kelas penjaga 1 dengan nama Aurelia yang menjaga PS4 ini menginisialisasi atribut nama penjaga dan rental dari objek penjaga 2. Selanjutnya kita akan melakukan menampilkan dan kita
nama penjaga dan tipe PS yang dijaga. Metode ini pertama mencetak nama penjaga dan kemudian memanggil metode display dari objek getter, yaitu PS3 yang menampilkan tipe PS. Oke, terus selanjutnya kita salin saja. Sini kita ganti detail penjaga 2. Oke, ini sudah selesai. Kita akan coba kan. Oke, di sini sudah muncul detail penjaganya. Dari detail penjaga pertama yaitu ada namanya Gabriel Abigail yang menjaga tipe PS-nya PS3. Yang penjaga kedua penjaga satunya tadi namanya Gabriela Abigail, lalu menjaga PlayStation ketiga. Penjaga kedua dengan nama Aurelia dan menjaganya PlayStation 4. Materi untuk polimorfisme sudah selesai. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.